Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Fenoli Cahyani dari kelas 3 TIC 02. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang bertemakan Sistem Bus. Nah, sistem bus tersendiri, komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat I/O. Setiap komponen saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Nah, struktur interkoneksi. Komputer tersusun atas komponen-komponen atau modul-modul, CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi. Kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Nah, di sini ada modul-modul penyusun komputer. Yang pertama, memori. Memori umumnya terdiri atas N-word memori dengan panjang yang sama. Yang kedua, modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Yang ketiga, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data berikut. Yang pertama, memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. CPU ke memori. CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. CPU ke I/O. CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. I/O ke memori atau dari memori digunakan pada sistem DMA. Interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Secara umum, saluran kontrol meliputi yaitu yang pertama memory write, memory read, I/O write, I/O read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, close reset. Secara fisik, bus adalah konduktor listrik paralel yang menghubungkan modul-modul. Prinsip operasi bus adalah sebagai berikut. Operasi pengiriman data ke modul lainnya. Yang pertama, meminta penggunaan bus. Yang kedua, apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Yang kedua, operasi meminta data dari modul lainnya. Yang pertama, meminta penggunaan bus mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Nah, di sini ada elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis atau dedicated dan multiplexing. Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan adalah bagaimana bus dengan cepat menghantarkan data dan efisiensi tinggi. Nah, jenis bus. Berdasarkan jenis busnya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Misalnya paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus dilakukan informasi yang berbeda, baik data, alamat maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplexed bus. Keuntungan multiplexed bus sendiri adalah hanya memerlukan saluran sedikit sehingga dapat menghemat tempat. Namun ada juga kerugiannya, yaitu kecepatan transfer data menurun dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Di sini ada metode arbitrasi. Terdapat dua macam metode arbitrasi, yaitu tersentral dan terdistribusi. Jenis transfer data dalam sistem komputer. Operasi transfer data adalah pertukaran data antar modul sebagai tindak lanjut atau pendukung operasi yang sedang dilakukan. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus-bus antarmuka terutama untuk perangkat periferal. Di antaranya jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futura Bus Plus,
Flywire, dan lain-lain. Nah, di sini ada bus ISA. Ketika IBM memperkenalkan PC atau AT yang berbasis CPU 80286, perusahaan ini menghadapi masalah besar. Jika IBM telah memulai sejak awal dan merancang sebuah bus 16 bit yang seluruhnya baru. Nah, di sini ada bus PCI. PCI tersendiri yaitu kepanjangannya Peripheral Component Interconnect, yang berarti bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus periferal. Di sini bus USB. Semua perangkat periferal tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI, sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya tujuan vendor komputer atau kompak DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telkom bersama-sama merancang bus untuk peralatan I/O berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Nah, di sini ada keuntungan dan tujuan dari penerapan USB, yang tidak harus memasang tombol, pemakai tidak harus membuka casing, hanya satu jenis kabel, dapat mensuplai daya, memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer, tidak diperlukan reboot pada pemasangan peralatan baru dengan USB, dan yang ketujuh, murah. Nah, ini ada bus SCSI. Bus SCSI yaitu kepanjangannya Small Computer System Interface, adalah perangkat periferal eksternal yang dipopulerkan oleh Maciston dan pada tahun 1984. Bus P1394 atau Firewire, semakin pesatnya kebutuhan bus I/O berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus kecepatan tinggi juga. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.